Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsanda Majid dengan NIM 151423105 dari kelas 1E jurusan PGST. Di sini saya akan menayangkan 3 video manajemen kelas yang tidak baik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dari dosen pengampu Bapak Dr. Rustam Hussain, MPD. What's up, Keanu, bro? What's up? Yo, Jordan. What's up, big bro? What's up, big bro? The ball is 6 foot giant. Do not touch me. Do not touch me. So please get your napkin and stuff out. Heads up. She just told me to do that, Miss Anderson. She said it would be funny. See, look, cause now she's gonna throw it back at me. Look at it. Wait. You're on play all day. I'll just wait. Okay. I'm gonna do my book now. Cause I need to book reading. Cause I need to do AR. Because eat a chip. Eat a chip. A. Masalah dalam manajemen kelas. Masalah pengelolaan kelas dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu 1. Masalah kelompok, antara lain pertama, kurangnya kesatuan, kedua, ketidaktaatan terhadap standar, tindakan, dan prosedur kerja, ketiga, reaksi negatif terhadap pribadi anggota, keempat, pengakuan kelas terhadap kelakuan guru, kelima, kecenderungan adanya gangguan, kemacetan pekerjaan, dan kelakuan yang dibuat-buat. Keenam, ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan. Ketujuh, semangat juang rendah dan adanya sikap bermusuhan. 2. Masalah individual. Yang pertama, kurangnya kesatuan dengan adanya kelompok-kelompok atau klik-klik dan pertentangan jenis kelamin. Yang kedua, tidak ada standar perilaku dalam kelas, ribut, bercakap-cakap, pergi ke sana kemari. Ketiga, reaksi negatif ribut, bermusuhan, mengucilkan, merendahkan, kelompok bodoh. Keempat, moral rendah, permusuhan lembaga, alat-alat belajar kurang, kekurangan uang. Kelima, tidak mau menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah. Ollie, can you put your feet down right now?
faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas yang tidak baik. Hollingsworth dalam Maman Rasman 199 halaman 191 sampai 198 menyatakan terdapat beberapa faktor atau sumber yang dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang dapat mengganggu terpeliharanya disiplin dalam suatu manajemen kelas. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori umum, yaitu masalah-masalah yang ditimbulkan guru, siswa, dan lingkungan. Berikut pemaparannya. 1. Masalah-masalah yang ditimbulkan guru, antara lain A. Guru membiarkan peserta didik berbuat salah. B. Lebih mementingkan mata pelajaran daripada peserta didik. C. Kurang menghargai para peserta didik. D. Memberi tugas yang berat dan kompleks. 2. Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh peserta didik, yaitu dapat berupa ketidakpuasan dengan pekerjaan kelas, gangguan suasana kelompok, kelompok lemah, emosi kelompok, dan perubahan mendadak. 3. Masalah-masalah yang ditimbulkan lingkungan secara langsung atau tidak langsung, situasi atau kondisi yang mengelilingi peserta didik dapat menimbulkan masalah di kelas, yaitu lingkungan rumah atau keluarga. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Yang keempat, situasi sekolah. Pada kenyataannya, sebab-sebab timbulnya masalah kelas itu sangat unik. Misalnya kebosanan dalam kelas, perasaan kecewa dan tekanan, tidak terpenuhinya kebutuhan akan perhatian, pengenalan, atau keberadaan pribadi siswa atau status. Caleb, cool it. Okay, everyone, I need you to get your papers out from yesterday. Those need to be on your desk. Caleb, if you do not have yours out, that will be a 0 for this assignment. Caleb, I am not going to play these games with you today. Pick up the paper or go to the office. Pick it up. Caleb, I don't know what your problem is, but you will not be disruptive in my class. Do you understand what I'm saying? What y'all looking at? That's it. To the office. Out. C. Yang perlu diperhatikan oleh seorang guru agar mampu mengelola kelas dengan efektif. Masalah manajemen kelas adalah usaha untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, seorang guru perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup memadai agar mampu mengelola manajemen kelas secara baik dan efisien. Dari hasil riset telah disimpulkan bahwa menurut Saiful B. Jamarah 2006-2015, ada 5 unsur sebagai variabel masalah yang perlu diperhatikan untuk membuat iklim kelas yang sehat dan efektif, yaitu sebagai berikut. 1. Bila situasi kelas memungkinkan anak-anak belajar secara maksimal, fungsi kelompok harus diminimalkan. 2. Manajemen kelas harus memberi fasilitas untuk mengembangkan kesatuan dan kerjasama. 3. Anggota-anggota kelompok harus diberi kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memberi efek kepada hubungan dan kondisi belajar. 4. Anggota-anggota kelompok harus dibimbing dalam menyelesaikan kebimbangan, ketegangan, dan perasaan tertekan. 5. Perlu diciptakan persahabatan dan kepercayaan yang kuat antar siswa. Dengan demikian, peserta didik akan lebih merasa diperhatikan
nyaman, dan memiliki motivasi untuk belajar, karena metode pembelajaran yang disajikan guru sesuai dengan keinginan dan harapan peserta didik. Kesimpulannya, penyebab timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas itu bisa ditimbulkan dari seorang guru dan juga bisa timbul dari siswa itu sendiri. Tindakan pengelolaan kelas oleh seorang wali kelas dapat efektif apabila dapat mengidentifikasikan dengan tepat hakikat masalah yang sedang dihadapi, sehingga pada gilirannya ia dapat memilih strategi penanggulangan yang tepat pula.